obat yang kita dapat wasilah dari dokter. Itu namanya obat. Tapi kalau syifa, Bu, itu penyembuhan lebih tepatnya kepada batinnya. Karena kadang-kadang mohon maaf Bu, penyakit banyak juga, penyakit yang kadang-kadang ada pikiran yang dia simpan, nggak bisa keluar, akhirnya sakit emahnya Bu timbul. Makanya ini disebut Quran itu syifa, ya, penyembuh. Sudah dapat rahmat, dapat syifa, dakwah apa lagi? Ya. Bahkan riwayatnya wallahu a'lam bishawab, ketika orang yang lagi hamil Bu, orang yang lagi hamil itu baca Al-Qur'an, dibacakan Qur'annya, ini bayi yang tadinya posisinya di mana dia muter sendiri, dia muter dengan sendirinya. Itu posisi bayi. Makanya mohon maaf tatkala ada yang hamil minta tolong kepada orang pengajian, ada yang 4 bulanan gitu ya, 7 bulanan, ada yang 3 bulanan. Itu untuk apa? Untuk mengupayakan ini si bayi Bu mendengar. Ya, mendengar apa? Kalam ilahi dari Bu tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan sebelum dia dilahirkan. Bahkan Bu, yang menjadi syifa tatkala orang yang sakit membacakan Quran, itu Bu sel-sel penyakitnya itu dengan sendirinya mati. Karena apa? Karena dibacakannya Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita baca Quran jadi tenang hati kita Bu, kayak tadi baca ya, tenang gitu ya. Baca Al-Waqiah, Masya Allah, baca surah Al-Mulk ya. Kita rapikan bacaannya, kita kenalin diri kita dengan Quran ya Bu ya. Bahkan kalau kita sampai pada Bu, kita ikutin Bu tarjimnya, tafsirnya ya, sampai kita mentadaburi, kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita bisa Bu tahfiz menghafal ya, di Al-Qisah Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang Bu yang fasik itu orang Islam, tapi dia tidak mau menjalankan ya perintah-perintah agama Islam. Ya. Pada saat orang tersebut meninggal, ini malaikat munkar dan nakir sudah diperintah Allah, malaikat munkar dan nakir datang ini dia. Ya. Dia tuh udah semangat banget nih malaikat berdua nih. Udah bawa untuk hukuman karena nih orang termasuk sholat kagak apa kagak, tapi dia Islam gitu. Pada saat dia sampai di kuburan seorang malaikat munkar dan nakir, dia mau memukulkan ya kepada orang tersebut yang keluar apa Bu? Ntar dulu malaikat. Ya. Ntar dulu malaikat. Siapa? Ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Saya adalah hafalannya ini orang. Saya surah Al-Mulk yang dia hafalkan. Emangnya orang nggak sholat, puasa juga, Bu, ngumpet-ngumpet, ya? Kan bulan puasa kan begitu ya, ngumpet-ngumpet. Bahkan kalau 10 hari kedua udah banyak orang yang goib, kaki tuh kelihatan. Iya, kepala kagak pada kelihatan, Bu, badannya, kaki tuh kelihatan di mana kuat-kuat. Ya. Apa kata malaikat? Tapi saya disuruh Allah gitu ya. Ntar dulu, jangan dihukum dulu. Karena saya sebagai apa? Syafi'an li ashabi. Saya sebagai penolong untuk orang yang membaca saya. Bahkan dia menghafalkan saya. Ya. Sombong rasanya kalau saya gak bisa menyelamatkan ini orang, malaikat. Tolong bilangin deh sama Allah. Saya menjadi penjaminnya. Awas, Mama Ridho. Bukannya Mama Kupronnya yang menjadi penjaminnya. Ibu, ini kan lagi viral ya. Tahu viral? Ya. Bilangin, mohon maaf Bang Ridho, kita sebut nama bukan berarti saya menggibahi atau yang lainnya. Tapi biar ibu tahu siapa sih yang maksudnya. Itu lagi viral sekarang.
seseorang yang menyebutkan namanya dia alim ulama, salah satu keturunan Al-Bantani, yang mengaku kalau dia bisa ngobrol dengan malaikat munkar dan nakir, kalau dia bilang munkar dan nakir jangan pernah nanya ini orang di dalam kubur, apa kata dia? Munkar dan nakirnya langsung takut, ya udah langsung pulang. Emosi dia. Ya. Makanya lebih parah buat maaf. Malaikat Israel mau mencabut nyawa seseorang, dibilangin sama dia, ya, jangan, katanya jangan dicabut nyawanya. Kalaupun itu orang udah dicabut nyawanya, dipanggil lagi malaikat Israel nih, suruh balik lagi, suruh balikin itu ruhnya ke orang tersebut, dibalikin katanya. Ini kan orang gila namanya ya. Malaikat Israel ada gak ada senyumnya, ya. Kan riwayatnya begitu, malaikat Israel ada gak ada senyumnya. Ya Allah, diajakin ngobrol sama dia. Siapa dia? Gitu ya. Artinya Bu, kalau yang begitu mah udah dah, jangan ikutin. Ya, karena khawatir ini namanya menyebarkan akidah yang jelek. Yang bisa menyelamatkan kita salah satunya adalah Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafalkan. Kayak tadi surah Allah. Akhirnya menuju Allah, perbandingannya gimana, ini gimana. Akhirnya Allah itu mempunyai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu, surah Al-Mulk yang dia hafalkan ternyata menang menjadi syafi'an di ashabi, menjadi penolong tatkala dia di alam kuburnya. Kagak jadi dia tuh disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Masya Allah, apalagi ibu-ibu semuanya, ya. Kajinya dari jam 8 tadi ya. Baca Al-Waqi'ah, ya. Al-Mulk, udah kan? Ya Allah, Yasin yang udah ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan kalah, karena kalau setan kagak mau yang namanya manusia itu ikutin. Karena zaman Nabi Adam alaihissalam dia udah berjanji sama Allah, ya, saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam sampai akhir zaman. Kata Allah silahkan. Ya, silakan, kata Allah silakan. Tapi siapapun yang beriman dia nggak akan pernah yang namanya bisa tergoda. Ya, dan insya Allah termasuk kita semua orang yang beriman yang tidak pernah tergoda. Ya, amin ya Rabbal. Kita memandang Quran ini rahmat, Bu. Memandang Quran rahmat, memandang orang tua kita, mertua kita rahmat, memandang Ka'bah itu rahmat. Ya, memandang guru-guru kita itu rahmat. Makanya jangan pelit-pelit. Sekarang kita banyakkan mandang WhatsApp atau memandang Quran. Ini Quran kalah ya. Quran kalah sekarang. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Sofi. Ibu ragu-ragu. Angkat takut penting dah. Awalnya begitu, takut penting. Satu diangkat, WA-nya ada 1000 yang belum dibaca. Ya, akhirnya di-scroll sama dia. Satu. Ya Allah, gak keburu, tau-tau kegerimis. Cucian diangkatin. Jadi enggak. Makanya jangan itu baca Qur'annya. Itu setan kerjanya, Bu. Tatkala nanti diminta pertanggungjawaban, ibu bilang, ya Allah, saya nggak ada kesempatan karena itu setan, Bu, setan, kata ibu. Apa kata setan? Ya siapa suruh sih ngikutin saya? Benar nggak, Bu? Sedangkan engkau itu manusia, makhluk yang diciptakan paling sempurna, kata setan. Dari mana? Wallahu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kamu dilahirkan di dalam perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu memang nggak tahu apa-apa. Ya, Bu ya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah itu ciptakan buat kamu. Wa ja'ala lakum as-sam'a, di pendengaran. Wal absara, mata, wal afidah, ada hati kamu. Kamu bisa ngedengar, bisa ngelihat, bisa masukin dalam hati. Kamu ikut duduk ngaji, kamu ikut duduk kajian, insya Allah masuk dalam hati ilmunya. Kamu bisa yang namanya baca Quran. Nah, ngapain ikutin saya? Setan gak mau nanti sudah tanggung jawab. Kita bilang emang setan. Coba ya, kata setan bye-bye gitu ya. Saya cuma mencari mengikut saya saja.
dunia beruntung, alam kubur beruntung, sampai nanti di akhirat. Ayo jangan tinggalin Quran ya Bu. Ya, karena Quran itu bisa membuka hati kita sesuai dengan salawat. Ya. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah ala tilawatil Quran ya Allah. Jadi hati kita nggak mati, hati kita itu nggak sempit. Karena kenapa? Karena kita terus mata kita membaca Quran, telinga kita mendengarin suaranya, hati kita tanamkan. Oh, ini surah Fatir yang mengakibatkan kita menjadi orang yang bahagia. Ternyata kita kenalan sama Al-Quran. Nanti ada pertanyaan, kita bukti untuk kita perempuan, kalau kita baca Quran, kita bisa menjawab Al-Quran. Tapi kalau kita nggak pernah baca Quran, apa jawaban kita? Kita apa? WhatsApp dan TikTok. Pak Menteri pernah kan kalau dua bulan yang lalu saya jelaskan pengajian sekarang itu, mohon maaf ya, ini kadang-kadang berbeda. Di sini alhamdulillah ya, harusnya kitabnya Bidayatul Hidayah, ini Bidayatul WhatsApp ya, Sadul Anak jadi Sadul TikTok ya. Bahkan yang paling bahaya gurunya apa, dia bilang saya yang paling tinggi adalah saya Mbak Google. Benar gak? Saya Mbak Google, karena nih Google itu semua tahu ya kan, kita tinggal klik apa juga tahu ya kan. Nah ini udah berganti. Bahkan mohon maaf Mondrido, ketika kita ngaji aja guru menjelaskan, kadang-kadang ada aja yang main handphone. Kalau mungkin scroll Quran aja jadi masalah. Ini kadang-kadang apa aja gitu ya. Awas, kaji maka taklimat ketika kita duduk di majelis ilmu, kita sholawat, kita dengerin guru ya. Kita pandang gurunya karena mendapat rahmat nantinya. Alhamdulillah. Dari Quran itu Bu banyak banget ya manfaatnya. Bikin nama anak dari Quran bisa ya. Takbir, jangan takbir tabinya Akbar yang boleh mah Muhammad Akbar. Kalau takbir bahaya. Kita kalau dia lagi ngantri Muhammad takbir, nomornya kagak didengar. Dari dipanggil apa yang manggilinnya takbir, lah semuanya orang Allahu Akbar. Dan tulisannya bingung nih orang ya, resepsionisnya bingung kok bilang takbir malah menjadi Allahu Akbar. 3 kali nggak taunya di situ dia takbir ya. Iya, kalau orang muslim ya langsung Allahu Akbar ya. Artinya ambil nama-nama dari Al-Quran boleh, asal jangan sembarangan ya. Tentang ibunya ngaji surahnya, surah Anas hafalnya, anaknya perempuan Siti Kornas namanya. Awas ya, di situ mana siapa ya Bu ya, di mana siapa nih anakku. Maaf Mondrido, perasaan saya ngambil nama dari Quran karena saya menghafal surah Anas doang. Ibu nanya dengan para ustazah, mohon maaf ini anak saya kok rada-rada gimana ya, beda sama anak lain, emang namanya siapa? Namanya Siti Kornas. Itu Bu, gurunya astagfirullahaladzim. Nama ustaz kebagusan bukan kebagusan lagi, emang apa artinya? Siti saudara ratu, Kornas itu setan. Aduh. Jadi Siti Kornas adalah ratu setan. Para setan. Enggak pantesan ya Bu caranya ya. Iya ya, awas ya Bu ya. Kita jangan sembarangan juga kalau ngambil nama untuk apa namanya di dalam Al-Quran. Teliti dulu arti, maksud dan tujuannya. Ini intermezzo ya Bu ya. Ya jangan ngantuk kita. Ya. Biar jangan ngantuk ya. Kalau ngaji tegang-tegang banget tadi pusing pulangnya. Dapat apaan sih tadi kita nggak tahu. Yang saya ya udah malas siap gitu ya. Ya jadi kembali Bu ya. Yang pertama yang mendapatkan kita kebahagiaan adalah orang yang mendekatkan diri kepada Al-Quran. Insya Allah. Ayo sama-sama kita gerakin lagi ya. Yang kemarin udah ada malas pulang dari sini, ya Allah suami kita ajakin, anak kita Bu ajakin. Jangan cuma kita doang yang ngaji, anak kita juga bilangin, Neng baca tadarusnya. Ya, anak zaman sekarang begitu. Neng baca tadarusnya. Kalau saya pribadi gitu, kalau belum mendengar kuping saya ngasih terus. Kak baca tadarus. Jadi
baca tadarus. Kalau belum dengar kuping saya terusin gitu selama saya di rumah. Ya nama mama, gitu. Ya. Artinya kalau kita udah ngedengar, ayo bu, terusin. Kenapa? Karena benteng buat mereka juga. Bukan benteng buat kita doang. Bentengin buat kita semuanya. Insya Allah. Ya, jadi jangan kalah sama setan ibu ya. Yang kedua, wa aqamus shalah. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Ingat, di sini adalah orang yang mendirikan sholat, bu. Bukan wa'amilus sholat. Bukan orang yang mengerjakan sholat, beda ya. Kalau orang yang mengerjakan, bu, mohon maaf, ibu mau kemana habis pulang haji? Kan mau kondangan. Kan tadi belum sholat, belum, habis tadi gerah banget. Saya lupa, tungguin deh ya bu ya, sholat ibu bentaran doang. Ini amilus sholat, orang yang baru ngerjain sholat kalau yang begini. Ya, kadang-kadang kata-kata begitu ada, bu, tungguin ya bentaran doang sholatnya. Bentaran doang. Ngapain tuh? Ya. Nah yang dimaksud ini adalah wa aqamus sholat, orang yang mendirikan sholat dari mulai waktunya, rukun sholatnya, sunnah sholatnya, bahkan termasuk dengan kita bukti, mohon maaf itu perempuan harus berhati-hati dalam sholatnya. Mungkin kalau kita kajian begini di bawah dagu kita kelihatan nggak jadi masalah, artinya bu yang ditutup yang enggak saya pun enggak ya. Tapi kalau dalam sholat ini nggak boleh kelihatan. Di sekarang kan bukan makan bu, beraneka ragam macamnya. Ya bukan nggak boleh pakai mukena yang disleting begitu bukan. Tapi kalau orang yang ngajinya separuh-separuh bikinnya, disleting yang dibuka taruh di pundak. Benar nggak? Di kerudung ini nih takutnya katanya kalau dipakai begini, kalau begini, gitu kan? Ya. Makanya ini mukenanya ditaruh di pundak. Kalau dia sleting dibuka, taruh di situ aman. Ini kelihatan kapan? Kalau Idul Adha, ya kan? Itu boleh kalau nih. Ininya masih kelihatan nih begini. Awas ini nggak boleh bu, tarik dia di dagu di sini. Ya, ini masih aurat kita, nggak sah kita sholatnya. Ini kadang-kadang kebalik, yang di jidat tertutup begini, yang ini dibuka. Ini salah. Jadi kalau khusus kita perempuan, ya tarik di kerudungnya di sini. Dan yang ini bu, ditarik ke sini supaya jidatnya dari kita begini nih, kita sujud nggak sah sholat kita. Kenapa bisa nggak sah? Karena di dalam kitab Safinatun Najah salah satunya bu, ini syarat sholat, syarat sujudnya itu tidak boleh terkena dengan barang yang bergerak. Paham bu maksudnya? Maksudnya gimana sih yang bergerak? Ibu pakai mukena, kan mukena kan bergerak dengan kita. Allahu Akbar, ikut kan? Kita ruku, dia ruku, kita sujud, itu namanya barang bergerak. Dan ketika kita sujud, ini kerudungnya masih begini, nih kita sujud begini, ini nggak sah sholat kita bu. Kenapa? Karena ini mukena atau kerudungnya ini termasuk barang yang bergerak yang ikut gerakan sholat kita. Perempuan nih kadang-kadang, ya. Makanya kita enaknya ngaji gitu, rapihin, ya. Untuk bagian sholat kita pengen diterima oleh Allah. Udah deh, nggak usah ngikutin model-model yang rada-rada membuat ibadah kita kurang sempurna. Ayo kita cari yang menyempurnakan ibadah kita, bukan ikut model-model. Ya bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti tidak boleh ikut yang mukena yang sleting itu, bukan. Silakan, tapi harus dirapihkan, tarik di sininya dagunya, tuh, sini, ya. Terus ininya dikorek ke sini, masukin ke sini. Biar apa bu? Biar kita kalau sujud hanya jidat kita yang kenanya, bukan yang ininya yang kena sujudnya. Ya, ini bukan ini yang kena sujudnya, tapi jidat kita dan juga ini ditutup. Kita perempuan nih, waspada nih kita sholat kita. Ya, jangan sampai kita sembarangan. Apalagi kakinya, pakai kaos kaki, jempol doang dikit kelihatan.
ditutup segini, ditutup. Ya. Walaupun ibu pikir riwayatnya ada yang hanya ini perut tangannya saja, ini ditutup. Ya. Tapi ada yang memperbolehkan selama ininya ditutup rapat, di pergelangan yang ditutup rapat. Makanya ini kita kalau baju yang kadang-kadang suka rada pegal, kalau kita mau pergi bawa sedang, ya, atau mukenaknya. Supaya kenapa? Supaya sholat kita tetap terjaga oleh Allah, yang nantinya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan main-main masalah sholatnya. Yes. Jadi biar rapi sholat kita. Bagaimana kalau sholat orang yang nggak pakai mukenak, kan banyak kan? Kalau selama dia masih menutupi bokongnya, ya, tidak menjamin auratnya kelihatan, nggak jadi masalah. Tapi kalau kerudungnya kecil, bajunya rada ketat, kan sekarang begitu. Kagak pakai mukena, jangan dah. Kenapa? Itu termasuk auratnya. Ya, lebih bagus kita pakai dah mukena walaupun atasnya doang, bawahnya kita rapiin karena udah pakai gamis, pakai kaos kaki. Kita rapiin. Ini kadang-kadang kita rada-rada cueknya kalau pergi pergian. Kalau di rumah makan ada ya mukena. Kalau pergi pergian, ini awas kita perhatikan. Mau pergi, mau di rumah, ketika kita sholat, itu niatnya kita mendirikan sholat, bukan cuma mengerjakan sholat. Karena beda, ya. Mengerjakan sholat, yang penting sholat daripada kagak. Awas. Kalau orang yang mau sholat, waktunya juga dia diperhatikan. Kalau amil sholat, mengerjakan sholat, ya Allah jam berapa ini? Udah sering saya singgung ya. Baru juga ajan, komatar, baru juga komat, ya. Udah taunya di jam setengah 3, jam 3 lewat 20 menit, udah asar. Ibu pakai perasaan ngomongnya, kayak orang paling takwa baik. Ya Allah, perasaan waktu cepet amat ya Allah, perasaan. Orang sholat setengah 3, ya kan? Ini awas, jangan sampai kita merugi. Kenapa? Karena lalai dengan sholat kita, Bu. Ini kita harus perhatikan sekarang. Dari mulai pakaian kita, dari mulai gerak-gerik kita semuanya, ya, sampai nanti bacaan-bacaan kita pun itu harus benar-benar kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi termasuk orang yang ini tijaratan lan tabur, termasuk orang yang tidak pernah akan merugi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Awas ya. Insyaallah saya yakin ibu udah pada bisa dan tahu dan ilmunya, ya. Tinggal nanti kita pakainya, ya. Karena buahnya dari ilmu itu amal, ya. Buahnya dari amal menjadi amal, pekerjaan yang baik di mata Allah. Dan buahnya amal soleh itu adalah keistiqomahan, ya. Kita udah dapat ilmunya, tinggal kita amalinnya, ya. Kadang-kadang orang sono bilang, ya ngajinya mah gampang, tapi ngejalaninnya susah. Kata siapa susah? Nanti kita niat bilang ta'ala ngajinya, jangan ngikutin orang. Kalau ngikutin orang bagaimana? Ngaji bu, ya ayo ngaji dia daripada kagak enak saya mau ke RT. Ngikutin orang gitu, ya. Ngaji bu, iya ngaji jiwa umur saya kagak enak banget kan. Nanti kita ngaji dah. Nah, ini biar salah dia, ya. Kita ngaji karena siapa? Karena Allah. Pengen dapat apa? Ilmunya, pengen jadi amal soleh. Ya kalau kena Bu RT, kena Bu RW, ya kagak bakalan dapat ilmunya. Ya, ini kita lurusin ya. Insyaallah. Yang ketiga, Bu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, ternyata orang yang bahagia, ya Bu ya, yang tidak akan pernah merugi di hidupnya adalah orang yang mendermakan, menginfakkan, ya, hartanya, kepunyaannya, sirra wa alaniyah, dalam keadaan diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi, baik dalam keadaan punya ataupun dalam keadaan susah. Yang ketiga poinnya adalah orang yang berinfak. Ibu, infak dan sedekah itu beda, ya. Infak, sedekah itu beda. Kalau sedekah sifatnya umum, mana contohnya? Al-kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik,
sedekah. Senyum manismu di hadapan saudara-saudara itu sedekah. Makanya ibu sekarang banyak senyum, ya. Ibu ya, halo. Iya. Senyum terus sampai disatanya gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada suami kita papa senyum. Masya Allah, ya. Ini, ya Allah istri saya pulang ngaji ini senyum, dia mana senyum sedekah papa. Senyum aja. Asal jangan di jalan sendirian senyum baik ya. Ya ya. Jangan ya, harus ramah. Kenapa hilangnya akhlak bu? Ya, kita mentafsirkan Quran akhlak yang dia dapat dari Quran kita. Ya, ini tabassum kami wajib atika sedekah ibu, bu. Kenapa sih ini hadisnya? Benar hadisnya. Karena kalau kita lagi senyum, ya, ini kita mentransfer efek positif ke dalam otak kita. Ada disebut sedekah. Kalau kita senyum sama suami kita senyum, dia lagi mentransfer efek positif untuk otaknya dan juga sedekah antara kita istrinya, kita sebagai istri kepada suami. Saya senyum saja tapi melalui tanggal, jangan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 senyumnya tanpa tunjangan dan ketentuan berlaku. Tanggal 10 sampai 20 senyumnya 3 sebelah, ya. 20 sampai terakhir senyumnya bimoli. Apa itu bimoli? Bibir punya oleh pasien. Orang ngaji selalu tersenyum, mau tanggal 1 kek, mau tanggal 29 kek, senyum terus. Ini yang senyumnya ada pelit nih, terulang senyumnya. Masya Allah, suaminya ya Allah, alhamdulillah. Ya banyak berkat efeknya saya ngaji, alhamdulillah, Masya Allah. Kata lagi antara mempunyai dia mengurusnya ya Allah, kalau kita ngaji tiap hari aja. Kenapa? Karena ini apa namanya efeknya rada-rada. Ini senyum, ya bu ya. Dan ini sedekah namanya. Tapi kalau infak ibu, infak itu berbeda. Infak itu sesuatu yang kita miliki dan yang paling kita sayangi biasanya. Ini infak. Kalau sedekah ini umum, tapi kalau infak sifatnya khusus. Contohnya apa? Materi yang kita punya, ya. Ini kalau orang tidak beriman, nggak bakalan bisa yang namanya berinfak di jalan Allah. Apa yang kita punya, bu, jadi kadang-kadang yang kita punya nih orang suka begini ya, termasuk dengan baju-baju yang ibu punya, orang nanya bajunya bagus ya. Jadi kalau orang yang udah beriman, tuh orang mengucap bajunya bagus, boleh dong beli di mana? Ya, beli di mana? Itu kalau orang yang beriman rata-rata langsung dikasih, memang mau. Ini bisa bertanya, sesuatu yang kita sayangi, yang memang kita keluarkan karena Allah. Ya, tapi rata-rata kayaknya susah kalau itu. Kalau dibilangin emang mau, ya, mau belinya di mana? Oh ini di tokonya ini. Nah, ibu pernah dengar kisah nggak bu? Ada seorang wanita, ya, dia dipandang oleh seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Matanya sangat indah. Itu laki-laki bilang matanya sangat indah karena dia merasa mata yang punya Allah. Bu, ini mata langsung dikeluarkan. Itu zaman ibu yang pernah dengar nggak ceritanya seperti ini? Ini matanya langsung dicungkil bu oleh perempuannya. Karena kenapa? Karena itu laki-laki bu bilang kalau matanya itu sangat indah. Yang artinya apa? Yang menimbulkan bu efek nafsu syahwat. Matanya indahnya bu, dan ternyata itu matanya langsung dicuri. Ya Allah, ini segitu dahsyatnya bu. Infaknya mendermakan nisbatnya di jalan Allah. Kalau kita menggabung udah kayak begitu, ya minimal bu, minimal barang yang kita punya, ya. Baju yang masih bagus yang layak pakai kita keluarin orang yang membutuhkan. Jangan udah baju yang lagi sobek-sobek kita keluarin. Nah orang itu kan pakai, ya. Saya yakin ibu-ibu lebaran kemarin beli makanan, tahun kemarin beli makanan yang belum terpakai, ya. Ini keluarin aja bu, keluarin
Ya. Dan pulang liatin lemarinya. Saya yakin ini di tumpukan yang ada, terus juga yang deretan yang ada di gantungan, saya yakin banyak gamisnya. Ya, keluarin itu Bu, supaya apa? Supaya nanti isabarnya kagak terlalu banyak. Ya, ini termasuk apa Bu? Termasuk harta yang kita miliki itu. Keluarin baju, keluarin mukena, ya, mukena sih buat gantian ya kasih, nggak apa-apa itu buat gantian, tapi kan nggak mungkin diganti semua. Cari kasih yang memang masih utuh, masih bagus, saya pakai, kasihin, mau nggak? Duduk-duduk, saya yakin ibu coklat ada 10, Banyak. hijau ada 5, saya yakin itu. Emang coklat semua emang di lemari. Sama hitam gitu. Coklat hitam Bintang sama hitam. lagi, ya kan? Setumpuknya itu bintang banyak banget, pasti itu. Ya. Awas, ya. Oh, bukan ya. Apalagi yang rajin ngaji dari ahad ke ahad lagi seragamnya, masya Allah. Ya. Ini termasuk kita menginfakkan, ya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Artinya apa? Artinya mau orang tahu ataupun mau orang tidak tahu, kita itu selalu berinfak di jalan Allah, mengeluarkan harta yang kita punya di jalan Allah, ya. Apalagi kalau materi. Kalau orang yang sayang, kalau saya keluarin 100.000, kalau jadi 1 juta, benar nggak? Tapi kalau orang yang udah cinta karena Allah, yang pengen hidupnya nggak merugi, Bismillah ya Allah, saya keluarkan 100.000 dari 1 juta yang Engkau berikan ya Allah. Ya nggak jadi 100, nggak jadi 1 juta juga, tapi nanti Allah yang akan membayarnya. Masya Allah, Ibu. Di sedekah ini Bu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kadar keimanan seorang. Ya, karena kenapa? Sedekah yang ibu keluarkan, Bismillah ya Allah, ini saya pengen sedekah. Ini baru kita sisihkan uangnya, belum kita salurin itu sedekahnya, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi itu sedekah sampai kepada orang yang dituju. Masya Allah. Sedekah berhanun, ibu, sedekah itu adalah suatu bukti kadar keimanan. Ya, makanya ketika orang yang sudah meninggal, mohon maaf, dan surah munafikun, ya Bu ya, orang itu nggak pengen yang namanya pengen ngaji, nggak pengen sholat, tapi pengen dia apa Bu? Pengennya adalah Robi laula afartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Yang pertama, ya Allah, seandainya Engkau berikan waktu untuk saya dispensasi sebentar aja dari kematian saya, apa yang dikatakan di situ? Fa'asadaqo, maka aku akan pengen sedekah ya Allah. Pertama pengennya sedekah. Fa'asadaqo, maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku pengen menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Baru dia pengen sholat, pengen ngaji. Kalau orang udah meninggal kan nggak mungkin ngaji dibolehin, ibu ya. Ngaji di majlis taklim as-saada, ibu Pulana udah meninggal atau udah di pojokan atau nggak jadi yang pertama. Udah enggak? Lu mau pulang lagi atau itu ada ibu Pulana yang ibu Pulana meninggal lagi hidup baik. Nah, nggak jadi ngajinya. Ya udah beda alam. Benar enggak? Ini seru dong. Ya kan? Ngaji udah boleh, sholat apalagi kagak, puasa ya kagak. Tapi kalau sudah mau terus mengalir, ya, karena hadisnya, ya kan, idza mata Adam mengkotu amalu ila al-kalasin. Apabila mati anak Adamnya, kita perempuan laki-laki, putus semua amalnya. Sholat ya kagak, puasa kagak, ya, ngaji taklim kagak, ya, illa min salasin, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, amal sedekah jariyah, ya, yang dinisbatkan karena Allah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat, awal dan sholihin, anak-anak yang hidup serta mendoakan orang tuanya. 3 yang terus mengalir untuk kita nanti. Makanya penyesalan orang yang sudah meninggal, yang orang yang pelit merek GHC, ya, merek GHC, gitu ya, kalau bahasa Sunda mah, ya, merek GHC, ya, nasi juga susah, gitu ya, kagak mau pisah, ya Allah penyesalannya. Karena kenapa? Ada saat dia dalam kubur, Bu, saya adalah saudara Tuhan, seperti tadi layaknya bacaan Quran. Ini Bu diperhitungkan
sedekah ini sedekah. Dahsyatnya luar biasa saudara. Makanya mumpung kita masih diberikan ruh, panjang umur, sehat, itu ya. Yuk sama-sama apa yang kita punya, apa yang kita miliki, walaupun ya mungkin enggak yang paling kita cintai, tapi minimal kita bisa berbagi, ya. Baik harta kita 2,5%-nya Bismillah ya Allah saya keluarkan, ya. Atau punya kita barang baju, awas kerudungan nanti dihisap, baju nanti dihisap, tas nanti dihisap, ya. Coba dilihat ibu nanti, ya, tasnya, kerudungannya, bajunya dilihat, semua dilihat, ya. Kalau emang ada orang yang membutuhkan, bagi ke saudara-saudaranya, mau nggak ininya, biar apa bu, biar mengurangi pemisahan kita. Makanya enaknya bu, mohon itu jadi orang miskin apa bu, ibarat kita ibarat kita belanja nih bu, kita kalau belanja sedikit kan dikasih juga sedikit, benar nggak? Apalagi kalau orang yang cuma lihat-lihat doang, ya, orang yang cuma lihat-lihat doang, tahu kan bu, orang yang cuma ngadem doang, mau ngadem muter, beda harganya aku ini dikasih, benar. Tapi kalau orang yang belanjanya banyak, ya kan, itu lama dikasih, dihitung dulu barcode-nya yang mana, ini yang mana, lama. Termasuk dengan harta yang kita miliki, kalau kita itu banyak harta itu lama jalannya. Tapi kalau orang yang pas-pasan, hartanya biasa-biasa saja, jadi nggak begitu lama dia langsung jalan-jalan. Ini ibarat perumpamaan seperti itu, ya. Insya Allah dari 3 poin ini, yang pertama tadi membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga kita berinfak sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ataupun lagi punya ataupun lagi tidak punya, insya Allah bisa kita laksanakan, ibu ya. Sedekah kalau yang punya, sama yang nggak punya lebih afdal mana? Lagi nggak punya. Dan sedangkan kalau sedekah lagi sakit atau lagi sehat, lebih bagus mana? Lagi bagus mana? Sehat. Kalau sakit kadang-kadang kita ada syaratnya. Ya Allah, saya pengen sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini saya diberikan kesembuhan ya Allah. Ya ada yang ditanya. Tapi kalau lagi sehat, Bismillah ya Allah, ini kewajiban saya bersedekah. Gitu, ya. Jadi mumpung badan sehat, ayo kita sedekah. Kalau udah sakit lain lagi urusannya dalam urusan bersedekah, ya. Jadi Allah yarjuna tijaratan lan tabur, maka Allah akan memberikan keuntungan dan keuntungan dalam perniagaan kehidupannya. Artinya semua yang dia minta, ibu ya, insya Allah Allah yang menjaminkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, nanti ditanya sama suaminya, bahasanya apa, fakir apa, dilihat nih. Ya, ayo Pak kita baca sama-sama Qurannya. Masya Allah, ilmunya manfaat. Pak ayo sholat, ya sholatnya jangan main seperti main apa bu, main perosotan, ya, atau ayam mematut makanan, turun naik, ya kan? Kalau melantas jalan, assalamualaikum, lantas gajah, ya. Jangan sholatnya jangan kayak begitu, ya. Sedekah kita juga insya Allah dalam keadaan kita sehat, ya. Dalam keadaan baik kita punya atau enggak, insya Allah kita bisa melakukan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu Allah, misalnya mungkin puasa hari ini, ya. Mulai juga siap ya. Mau tanya? Ya. Ustazah mau tanya, kalau misalkan kan sholat kadang-kadang kita pakai gamis, jadi tangan nutupin gini aja dimasukin ke dalam gitu. Itu jari-jari ini kelihatan boleh nggak? Tadi kan bilang ada yang boleh. Tadi ada yang boleh. Untuk masalah sholat, wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam pemikir, memang hanya telapak tangan saja yang kelihatan. Makanya kadang-kadang kita kalau karena kan ada yang jenisnya ibu ya, ada yang langsung, ada yang kita masukin gini ya, segini gitu kan. Ada yang memang tidak. Tapi batasannya, pendapat lain ulama, ini ada yang memperbolehkan hanya ini kelihatan, gitu ya. Ada juga yang memang boleh kelihatan ini kulit, ini boleh kelihatan
asal jangan sampai pergelangan ini, mata tangannya, yang penting dia dikunci, nih, ya. Yang syukur kita segini bisa kepake, ya. Ini masih kelihatan, wallahu a'lam bishawab, ini masih ada yang memperbolehkan selama pergelangan tangannya tertutup, gitu, ya. Jadi kalau kita tangannya kelihatan nih, ya, ini masih bisa diperbolehkan. Yang penting di pergelangannya ini ditutup semuanya. Kan kadang-kadang kita gamis kita tarik begini ya, maksud ini ya, ya. Ini kan kelihatan, ini kan macet kan gini. Termasuk kita kadang-kadang karena yang kita selipkan jari aja di sini. Kalau kita lagi ini suka naik kan begini nih, Allah, ini kan suka naik begini. Nah ini insya Allah masih diperbolehkan, ya, masih bisa diperbolehkan kelihatannya. Yang terpentingnya, ya, ini harus tertutup pergelangannya. Yang kita cuek dulu, ya. Termasuk tangan yang ada kancing, di sininya kelihatan, ya, kancing kelihatan, awas. Yang pergelangannya masih kelihatan, nggak boleh. Ya Allah, ini kelihatan di sini. Makanya harus diperhatikan kalau kita pergi pergian, ya, supaya sholat kita itu diterima oleh Allah. Ya, kalau misalkan kancingnya kita taikin ke sini sih, yang kelihatan di sini nggak apa-apa. Tapi kalau kancingnya kita masih tetap pakai di sini, ternyata ini dari kancing terbuka kelihatan bolong. Ini termasuk dengan apa? Dengan membuka aurat. Ya, perhatikan. Makanya kadang-kadang kita pakai masker kalau sedikit segini. Ya, untuk masalah sholat kita, gitu ya, betul ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya ada. Alhamdulillah sudah memahami ya. Alhamdulillah. Ya. Ibu, ini kita masuknya ke musola ya. Musola ini riwayat tafsirnya ada yang sholat tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah lainnya, masuk muakkad atau ghairu muakkad, termasuk dengan awabin. Sholat awabin itu apa? Sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu ba'da maghrib menjelang isya. Hanya itu saja. Awabin. Sholat awabin dikerjakan pada waktu ba'da maghrib menjelang isya. Kalau untuk rokaatnya ada yang menguatkan boleh 2, 4 atau 6. Ada juga yang meriwayatkan 4 atau 6, tergantung kemampuan kita. Yang penting sholat itu adanya di tengah-tengah antara maghrib dan isya. Apa itu fadilah keutamaan sholat awabin? Wallahu a'lam bishawab. Sholat awabin itu sama dengan menyerupai, ya, kemana? Kepada sholat taubat. Itu sholat awabin, ya. Tapi kalaupun kita mau punya dosa, sholat taubat, sholat taubat ini menyerupai sholat awabin, itu menyerupai sholat sunnah taubat. Bahkan ada riwayat ibu, ketika kita suruh memilih antara ba'da maghrib kita baca Quran, zikir dengan sholat awabin, lebih bagus mana? Lebih bagus kita sholat awabin. Kalaupun emang ada masih waktu, setelah kita sholat awabin, baru kita ambil apanya? Al-Qurannya dibaca, zikirnya dibaca, isi, ya Bu ya, waktu antara maghrib dan isya. Karena ini waktu-waktu yang sangat bagus juga, ya. Jangan sampai Bu kita isi dengan men-scroll HP aja itu antara maghrib dan isya, rugi kita, ya. Bukan nggak boleh main HP, nanti dah HP-nya gitu. Tapi ini Bu, tatkala kita belajar anak-anak, makanya alhamdulillah ta'aruf binikmah saya pribadi pada maghrib masih ada anak-anak di rumah. Walaupun saya kadang-kadang capek, tapi gimana ya, anak-anak orang
gitu ya, ada 16 orang, pengen nambah lagi kayaknya kagak nyambung dah, udah capek banget dari pagi maghrib sampai jam 9 saya. Ya. Kalau kita belajar pada maghrib, ini kecerdasannya jauh lebih dahsyat. Makanya kalau ibu mau belajar baca-baca buku atau baca kitab, baca Quran ini maghrib. Dan juga nanti subuh, menjelang subuh atau setelah subuh. Itu bagusnya luar biasa. Gitu, ya. Dan apa doanya? Salat awabin. Ibu, salat awabin ada doanya. Tapi kalau emang ibu nggak bisa, nggak jadi masalah. Doa apa aja? Ya, ini ada doanya di dalam mana? Di dalam surah apa? Di dalam doa Fatihul Quran. Di situ ada, kita ambil kalimatnya yang mana? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Gitu. Ada kan ya? Nanti ibu cari ya di Quran tuh, Fatihul Quran itu kalimat itu ya. Kalau saya mohon maaf memberi pakainya isim dhamir ana, maaf nahnu. Jadi saya ganti Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri wa dharin. Itu sampai situ aja. Selebihnya ibu bisa doa apa yang ibu munajatkan kepada Allah, ya, diakhirkan dengan Rabbana Atina tentunya, ya, awalnya dengan alhamdulillah, salawat, nah itu disusun gitu. Nanti ibu lihat di situ ya yang kata-kata itu Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri sampai yang waj'alil ya mauta rohatali min kulli syarri wa dharin, itu ada di situ. Ya, nanti dilihat di bacaan doa Fatihul Qurannya. Itu untuk sholat awwabin. Insya Allah. Ibu mau mengerjakan 2, 4 atau 6 nggak apa-apa. Kerjainnya setelah ba'diyah maghrib. Tanpa apa? Tanpa ngobrol dulu. Paham Bu? Tanpa ngobrol dulu. Maghrib, ibu zikir rapi. Ba'diyah maghrib, ibu santai dulu, anaknya juga terus awalin nggak bisa ngomong gitu. Jadi dia harus langsung ibu duduk rapi, terus ba'diyah, terus zikir, habis zikir langsung awalin tanpa kita ngobrol-ngobrol dulu. Makanya kalau mau mengerjakan sholat awalin, ibu pesan sama suami atau sama anak, mohon maaf ya, atau mohon maaf tapi saya mau mengerjakan sholat awalin di mana lebih utamanya tanpa diselingi dengan urusan-urusan keduniaan. Jadi kita mau izin dulu, takutnya suami kita kaget, ini orang sholat sama amat gitu ya. Jadi kan, nah ini harus dibiasakan. Ya, kembali tahap disebutnya amat. Saya pribadi itu seperti itu Bu. Awalnya saya bilang sama suami, sama anak-anak saya, apapun itu, kalau belum beranjak dari sajadah, tidak boleh ada yang manggil dulu. Jadi anak-anak ngaji, pintu saya nggak kunci, biarin dia masuk sendiri. Sekalipun ada tamu, mamanya sedang sholat, kalau mau tunggu silakan, kalau mau balik lagi nggak apa-apa. Nggak ada yang berani manggilin saya. Gitu. Dan ibu-ibu pun harus seperti itu, nggak bisa gini, mah tadi naruh ini mana ya? Aduh lupa yang ini nih ada, terus ya ibu terusin lagi. Ya, kecuali ibu batal, wudu silakan, baru langsung lanjutin lagi, gitu ya. Jadi tanpa diselingi dengan urusan keduniaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nggak ada? Saya mau tanya di luar fikih, saya punya saudara itu ada 7, meninggal 1, ada 6 gitu. Saya jadi kami 7 bersaudara. Ada 1 saudara kandung saya, anak wanita perempuan paling besar. Beliau itu memang agak sulit, memang dari kecil tuh memang kalau diajarin Quran tuh nggak mau gitu. Sholat juga kalau diperhatiin bapak atau umi itu selalu diem gitu. Pas ditanya kenapa, bacanya dalam hati gitu. Padahal anak semuanya 6 tuh semuanya selalu diajarin orang tua gitu, dan alhamdulillah di pondok semua gitu saudara. Cuman yang kakak ini nggak mau mondok juga gitu. Setelah bertahun-tahun orang tua saya juga selalu nasehatin. Jadi punya halqah keluarga tahsin gitu.
kakak ini nggak perlu mau ikut gitu. Alasannya ya mungkin beliau tuh karena entah apa gitu ya, egonya apa gimana. Makin kesini saya makin berpikir gitu ya, kayaknya kalau kita nggak nginget, saya pribadi nggak ngingetin juga, saya juga sepertinya salah gitu ya misalnya ya. Tapi kami itu selalu takut gitu karena beliau itu paling galak gitu, maksudnya apa karakternya seperti itu gitu. Terus bagaimana saya sebagai adiknya itu cara mendakwahinya gimana, jadi selalu ada rasa takut gitu, tapi kan harus didakwahi juga gitu, harus diajak juga misalnya gitu. Baik, Warahmatullah. Pertanyaannya intinya bagaimana kita memberikan hidayah, ya. Hidayah itu ada dua. Allah wa'ala hidayah taufik dan hidayah ihsan. Hidayah taufik itu hanya dari Allah, ya. Sedangkan ihsan itu dari Nabi Muhammad yang turun kepada kita. Contohnya mana hidayah ihsan? Ibu dikasih tahu sama panitia pengajian bahwa besok pengajian kita. Ini namanya hidayah ihsan. Petunjuk buat kita. Sedangkan hidayah taufiknya ibu akan dapatkan tatkala ibu sudah melangkahkan kaki, duduk dengan anteng, ya, ikut serta itu di pengajian walaupun kadang-kadang ngantuk ini tidak ada masalah, manusiawi ya. Ibu udah duduk anteng sampai pulangnya lagi, ya. Ini disebut hidayah taufik dari Allah. Dan tidak semua orang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Termasuk cara kita bagaimana menasehati, ya. Kita hanya diperintahkan Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati, ya, di dalam kebenaran, dan endingnya saling menasehati dalam kesabaran. Artinya apa? Kalau kita mau menasehati, tidak mau memberikan, ya, ilmu, atau misalkan kita mau kasih tahu nih, ini sabar, karena tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena tadi hidayah itu mahal. Kalau Allah belum berkehendak orang tersebut masuk hidayah, segimana hebatnya kita mengatakan itu benar adalah benar, gak bakalan bisa masuk. Caranya gimana? Satu, doain dulu. Mana doanya? Ibu doain. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit wa qallib qalba. Siapa yang kita tuju? Ya, tsabbit wa qallib, tetapkanlah dan balikkanlah qalba, hati. Siapa nih namanya? Birti siapa? Ala dinika wa ala qaatika al-Fatihah. Fatihah itu. Pertama kita doain dulu. Sampai tatkala tadi kalau kita ngomong ini rada galak, insya Allah nanti dengan berkah Fatihah orang tua, berkah Fatihah saudara, itu hidayah dari mana datangnya? Entah dari suaminya atau dari istrinya, entah dari guru taklimnya, entah dari tetangganya, entah dari anaknya. Kalau kita tidak mau, ya. Sedangkan Bu, mohon maaf begitu, Rasul saja, kemudian tidak bisa memberikan hidayah yang terbaik untuk pamannya. Karena kenapa? Hidayah itu milik Allah. Seperti itu Bunda. Jadi kita doakan dulu, Fatihain terus, kirimkan ilahu bil jasadi, ya, sampaikan kepada ruh yang ada di dalam jasad siapa nama, terus Fatihah, ya. Insya Allah dari Fatihah kita, ruh itu bisa merubah kerasnya hati, ya. Karena Bu, seseorang tidak akan berubah kalau dia tidak berubah dirinya sendiri, gitu ya. Tapi kalau kita tidak bantu pun, ya Bu ya, melalui asupan-asupan ilmu, maka khawatirnya dia tidak akan bisa berubah. Pelan-pelan cara menasihatinya, misalnya teh atau kakak perempuan atau laki perempuan, kalau sholat Bu, apa musola kita nggak sah kalau yang nggak pakai suara, Bu ya.
telinga kita, Bismillahirrahmanirrahim, di telinga kita. Kalau kita itu ada apa? Sedangkan makhluk tadinya di lidah dan di tenggorokan, ya kan? Ada di bibir. Kalau kita bacanya, kita baca udah dalam hati, kayak hati ada lidah, ya pelan-pelan. Sedangkan kita pengen sholat tidak diterima. Misalnya, tahu apa sih? Bu, karena kenapa? Di dalam hatinya ada kesombongan. Kalau orang sombong, tahu apa sih kamu nasihatin saya? Benerin aja diri lu sendiri. Misalnya, karena orang kan begitu, ya kan? Dia tuh ngerasa orang yang menasihati dia belum benar juga, benerin aja diri sendiri dulu lah. Baru saya dinasihati, termasuk sombong. Dan bagaimana caranya merubahnya itu dia, ya. Kita banyakin zikir kepada Allah, ya, wasilah Fatihah, karena Fatihah itu jadikan Allah. Nanti akan kita bahas di selanjutnya, ya. Kita hari terus setiap hari dia sampai ke ruhnya, ya. Kalau anak kecil bisa kita tiup di ubun-ubunnya. Nah, kalau orang dewasa, ya kan, boro-boro ubun-ubunnya. Tangannya juga kita rada-rada esek, ya kan. Ya, artinya kita melalui doa saja. Doa yang mustajab adalah salah satu doa yang tidak diketahui oleh manusia, ya, dari bunda, dari kakak-kakak atau dari orang tua yang lainnya, ya. Insya Allah dengan begitu, insya Allah hidayah Allah akan masuk walaupun sedikit-sedikit, nggak secara langsung agak sedikit-sedikit masuk, ya. Biar lembutin dulu hatinya, Bu, gitu. Kalau hatinya sudah lembut, maka insya Allah hidayah masuk. Kalau hatinya keras, nggak bakalan masuk hidayah Allah itu, ya. Makanya ini kita harus setting hati kita, ya, dengan apa? Dengan kelemah lembutan, ya. Insya Allah. Tahu doanya tadi kan Bunda, ya? Ya muqallibal qulub, tsabbit wa qallib qalba. Siapa ini namanya? Ala dinika wa ala ta'atika al-fatihah. Termasuk, mohon maaf, suami kita, Bu, yang rada-rada kegedekin misalnya Bu, ya, misalnya yang rada-rada hesek banget gitu, Ibu doain buat suami sama, ya muqallibal qulub tsabbit wa qallib qalba jauji suami saya. Siapa namanya? Ala dinika wa ala ta'atika al-fatihah. Anak-anak Ibu siapa namanya? Al-Fatihah. Fatihain. Pernah nggak fatihain suami? Pernah. Ah, yang pernah, yang agak jangan minta duitnya doang. Fatihain juga, ya. Anak kita fatihain satu-satu gitu, ya. Tapiin, insya Allah hatinya tertanam dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit wa qallib qalba. Sebutin namanya, ya. Ala dinika wa ala qaatika al-fatihah. Terus kita baca. Tapiin sehari 2 hari belum, kita lihat secara terus, ya. Insya Allah, Allah itu punya sifat malu juga, Bu. Malu tatkala hambanya minta berhari-hari, berbulan-bulan, Bu, setiap hari menengadahkan tangannya tapi belum dikasih. Allah tuh malu, ya Allah, Bu. Enaknya kita tuh begini berdoa, makanya, ya. Kita minta sama Allah, semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta. Amin ya Rabbal. Ada lagi? Nggak ada? Sudah? Sudah ya, Bu, ya. Alhamdulillah, ya. Bukan yang membatasi, tapi siang juga ini waktunya. Takutnya ibu-ibu yang bosan, kalau saya mah nggak jadi masalah. Ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat semuanya, ya. Dan insya Allah Allah izinkan, bahkan Allah ridhokan kita untuk bisa beramal juga menjadi amal soleh dari ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita semuanya. Akhir dari pengajian kita, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah wasilah asbab pada surat Al-Fatihah dan jamaah yang hadirah. Insyaallah kita semuanya pun sehat dan berbahagia dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa jadikan diri wa sakinah wa warahmah anak dan keturunan kita jadi anak soleh dan solehah. Kamu yang hajat Allah kabulin hajatnya, yang sakit Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 في الدين والدنيا والآخرة واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الدواء وأبواب الشفاء وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب السكينة وأبواب التوبة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت وقلب قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استجب دعانا يا الله. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.